bila Quran dibacakan, dengar dan perhatikan agar Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, keberkahannya untuk majelis kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra di ayat 33 sampai 37. Nanti kita baca ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāḥa adh-dhulli minar rahmati wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnis sabil wa la tubadhdhir tabdhira innal mubadhdhirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu li rabbihi kafura. Baik, Allahumma hamdul Quran. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita temukan ada anak yang nakal tambah nakal, ada anak yang soleh tambah soleh, ada anak yang bandel tambah bandel, ada anak yang baik tambah baik. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah keriduan orang tua. Anak yang baik biasanya sering didoakan oleh orang tuanya. Anak soleh, ya kan, gitu ya kan? Anak baik. Kalau dia melakukan kesalahan, masya Allah, anak soleh nggak boleh begitu. Itu orang tuanya kayak gitu. Ya. Orang tuanya itu sayang, ridho, ya, sering mendoakan. Jadi semakin sayang, semakin ridho, semakin sering didoakan, maka anak itu tambah soleh. Beda dengan anak nakal. Biasanya orang tuanya juga pemarah, doanya juga nggak benar. Saya ceritakan kisah nyata ini ketika saya beli nasi uduk, ibu itu melayani saya. Terus anaknya nangis sambil narik-narik baju emaknya. Terus kata ibu tukang nasi uduk ini, diam dulu ya. Makna anak setan ya. Gimana anak itu jadi anak soleh gitu orang setan. Itu ya, sebabnya itu. Jadi kalau orang tuanya marah, itu yang diungkapin itu doa yang buruk, ya, doa yang jelek. Disebut anak inilah, anak binatang lah yang disebutnya. Jadi akhirnya anak itu betapa nakal. Sementara anak yang baik nggak begitu. Anak yang baik itu didoakan terus sama orang tuanya. Itu ya, itu keluh pertama lah untuk kajian kita di siang hari ini. Jadi kalau punya anak, senakal apapun dia, jangan sumpahin dia ya, jadi anak setan. Nanti dia balik sumpahin kita, ya kan? Kalau anak tadi itu bilang, anak setan, lama kuntilanak, nah ya, repot ya kan? Kalau dia nyambung doa kan, repot. Makanya baik-baik aja. Masya Allah, sabar nak, sabar. Anak soleh nggak boleh gitu ya, gitu. Mau yang hebat kayak gitu ya. Makanya anaknya juga hebat ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ayat yang banyak berapa dalam Al-Qur'an yang berkaitan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Allah awali dengan sebuah ungkapan penyembahan, persembahan. Baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhan memerintahkan kepada engkau untuk alla ta'budu, jangan menyembah
illa iya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Cek ya kalimatnya. Dan Tuhan memerintahkan kepada engkau, wajibkan kepada engkau untuk menyembah Tuhan. Tidak ada menyembah Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ tauhid, ya. Di situ perintahnya menyembah Allah. Kemudian Allah sandingkan dengan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Dalam Al-Qur'an itu ada kata atau kalimat yang selalu berkaitan. Wa aqimus shalah, pas temannya wa atuz zakat. Ya. Kalau perintah misalnya perintah iman, kalau perintah tentang iman, amanna billah wal yaumil akhir. Nah, gitu ya. Beriman kepada Allah, hari akhir. Selalu berteman begitu. Selalu kalimatnya selalu terkait begitu. Jadi tidak sempurna Islam seseorang ketika dia sholat tapi dia tidak berzakat. Tidak sempurna ungkapan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak menyiapkan bekal untuk hari akhir. Amanu billahi wa rasuli amanu wa amilus shalihat. Aminu wa amilus shalihat. Sama juga kalimat aminu wa amilus shalihat. Kalimat beriman biasanya temannya wa dan amilus shalihat, beramal soleh. Jadi wujud daripada keimanan yang benar itu adalah ketika seseorang beramal soleh. Nah, sama juga dengan ayat ini. Bapak boleh cek di dalam Al-Quran, ayat yang berkaitan dengan berbakti biasanya diawali dengan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Misalnya contohnya lagi di surat Luqman, ya. Dan kami wasiatkan kepada kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian, khususnya kepada ibu kalian. Ibu kalian yang dia berat, dalam keadaan yang berat, wanita yang lemah, dikasih amanah yang berat untuk mengandung, taatilah dia, berbaktilah kepada dia, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Anishkur li wa liwalidayk, bersyukurlah kepadaku kata Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Nah, gitu ya, saling berkaitan. Baik, kembali ke sini. Jadi perintah Allah adalah ta'budu illa iyyah, jangan menyembah Tuhan kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau dalam engkau mengurusinya orang tuamu itu, antara keduanya, entah ayah kah, entah ibu kah, mereka sudah sangat tua, maka uruslah dengan urusan yang urusnya dengan yang baik. Dan jangan engkau mengatakan kepadanya wala taqul lahumā uff. Jangan engkau wala tanharhumā, dan jangan engkau membentaknya. Jadi kata para ulama, dicari kalimat yang paling ringan untuk membantah orang tua itu. Di Quran Allah sebutkan uff atau itu saja dilarang. Betapa sering kita ini ya sama kita ya kan, Din, beli minyak. Ya, minyak goreng ya kan, misalnya gitu ya. Betapa sering kita ya kan membantah ayat ini, ya kan, sering kita melanggar perintah ini. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ungkapan yang paling ringan yang dicari oleh kata para ulama yang paling ringan, saja kepada kedua orang tua itu dilarang, ya kan? Karena menyakiti mereka, apalagi sampai membentak mereka. Apalagi sampai menggugat mereka, apalagi sampai mempolisikan mereka, apalagi sampai membunuh mereka. Ada gitu ya? Akhir zaman ini memang gitu, ya kan? Serem ya akhir zaman ini. Wala tanharhuma, dan jangan membentaknya. Wa qul lahuma, dan katakanlah kepada mereka berdua qaulan karima, perkataan yang karim, yang mulia. Orang tua itu seperti Quran buruk, Quran rusak. Dibaca udah gak bisa, ya kan? Karena menggunakan ayat kan, ya kan? Dibuang, berdosa, ya kan? Orang tua itu juga gitu. Orang tua yang sudah tua itu dibaca udah gak bisa lagi dibaca, ya kan?
Tapi kalau kita buang dosa. Maka menghadapi orang tua yang sudah tua itu dengan 5 cara, ya kan? Kalau ngobrol sama orang tua itu dengan 5 cara. Yang pertama, iya. Yang kedua, iya. Yang ketiga, iya. Yang keempat, iya. Dan kelima, iya. Nah, gitu ya. Jadi iya galau kata Palembang, ya kan? Iya mak, iya mak, ya kan? Iya semua. Karena itu dia itu seperti kurangnya darahku. Dibaca udah nggak bisa lagi. Keinginan dia seperti apa? Yang tua ya, yang udah sepuh ya, yang udah sepuh itu nggak bisa diajak diskusi. Sulit untuk diajak diskusi karena udah tadi itu kan. Maka iya nanti ini kamu ini ya. Nanti kalau kamu iya. Biasanya pesan-pesan tergantung pesan-pesannya. Biasanya ada nenek-nenek itu yang pesan sama anaknya. Tuh anak si ini kata dia jangan lupa sholat, ya belajar lagi Quran, ya ini semua, ya kan, ya kan. Was-was biasanya dalam diri mereka, iya saja, iya. Nanti kalau ada apa-apa dikunci pintu, dari kunci pintu, iya mah, pokoknya iya saja. Itu cara menghadapinya. Jadi qaulan karimah dengan ucapan yang baik. Ini perintah dalam Al-Quran. Wahdid lahum janaha dzulli minar rahmati, ya, dan jagalah rendahkan dirimu kepada keduanya dan berikanlah kasih sayang kepada keduanya. Di zamannya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu datangi oleh seseorang yang dia tawaf menggendong ibunya. Jadi dia tawaf gendong ibunya, ya. Tawaf, kemudian dia ngomong panas-panas kayak gitu ya. Wahai Abdullah bin Umar, wahai Umar, saya ini kalau gendong ibu saya berangkat haji, semua ritual haji itu saya yang ngurus ibu saya, apakah bisa membalas kebaikan ibu saya? Tidak, kata Umar bin Khattab. Walaupun itu dengan tarik nafas ketika dia melahirkan, bersimbah darah antara hidup dan mati. Mau itu akhirnya normal maupun sesar, ya kan? Pak, kalau kita laki-laki ini cuma dipotong dikit aja. Ya kan, kalau kita laki-laki ini, kalau yang sesar itu ya, dibelah, ya, dikeluarkan itu. Saya punya anak 2 sesar, ya kan? 4 anak saya, 2 sesar, 2 normal. Nah, 2 ini sesar itu melihat videonya aja, ya kan, video kayak mana sih orang sesar itu pun serem. Padahal sudah mengalami istri yang begitu ya. Begitu beratnya seorang ibu itu dalam proses melahirkan. Jadi tarikan nafas dia untuk mengeluarkan kita dari perutnya itu nggak sebanding dengan tawaf dan ibadah haji yang kita gendong dia, gitu ya. Jadi sangat sakit sekali itu orang tua itu kalau ketika anaknya durhaka. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fahdid lahum janaha dzulli minar rahmati wa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan sayanglah mereka berdua sebagaimana mereka mendidik dan menyayangi engkau ketika engkau kecil. Saya fokus ke sini saja. Tadinya bikin saya habisin ya ayat ini, tapi fokus ke sini saja karena waktu kita terbatas. Baik, lalu bagaimana bakti kita ke orang tua itu? Bakti kita. Sekarang kita pikir, bahwa selagi kita seperti anak-anak yang sudah dijelaskan, nah orang tua itu berat dalam mendidik engkau, mencari biaya untuk kau sekolah dan sebagainya. Karena kita ini adalah seorang ayah, kita seorang ibu yang mengalami hal itu. Jadi gak usah diajarin lagi soal hal itu. Tapi kita ini belajar kepada tingkat apa yang harus kita lakukan kalau begitu. Yang mesti kita lakukan adalah mendoakannya. Wih, simpel amat Ustaz. Wih, doa itu nggak sederhana. Saya ulangi ya. Yang mesti kita lakukan, kalau kita ingin membayarnya, ya kan, nggak semua orang anak itu punya uang, nggak semua orang anak itu mampu memberikan sesuatu yang jadi keinginan. Walaupun sesederhana pun yang kita berikan kepada orang tua, itu senang sekali dia. Ya kan, sangat senang sekali dia. Entah buah, entah martabak, ya, bubur, misalnya hal-hal sederhana gitu, itu menyenangkan sekali bagi hati mereka. Tetapi ada satu hal yang mungkin orang menganggapnya itu sederhana, yaitu mendoakannya. Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunlah dosaku. Ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku kecil. Doa itu di dalam Al-Quran termasuk perintah dalam ayat ini, ya kan?
Doa itu adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Dia merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan kebahagiaan bagi orang tua di dunia dan di akhirat. Bahkan di akhirat seorang tua, ada dalam sebuah hadis disebutkan, seorang tua yang terkaget dia berkata, "Ya Rabbi liman hadza?" Wahai Tuhan, ini kok karunia ini banyak sekali. Punya siapa ini ya Allah? Seorang ayah kaget, dia betapa banyak dapatkan nikmat di yaumil akhir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hada istighfarun laka li waladik." Ini adalah istighfar, permohonan ampun dari anakmu untukmu. Ini permohonan ampun dari anakmu untukmu. Maka kalau sayang ayah, sayang ibu, baca doa ini terus menerus. Ada waktu mustajab setiap saat. Pokoknya waktu mustajab, jangan hanya doakan diri kita saja. Pengen baju baru, motor baru, rumah baru, mobil baru, jangan itu saja. Tapi doakan orang tua. Oh ya Allah, ampuni ayah saya. Ya Allah, ampuni ibu saya. Itu wujud berbakti kita kepada kedua orang tua. Dan tidak ada hijab antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak nyangkut dulu, nggak diproses, ya kan? Lewat ajudan, ya kan? Nggak proses langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa seorang anak kepada orang tuanya. Nah, kalau kita biasa mendoakan orang tua kita, maka insya Allah anak kita pun akan melakukan hal yang sama, ya kan? Bagaimana seorang ayah, sebagaimana kita berbakti, maka begitu juga seorang anak itu berbakti. Seorang anak meletakkan sendal untuk ayahnya, kemudian anaknya meletakkan sendal untuk ayahnya ketika di masjid, begitu ya. Kenapa? Karena anaknya mencontek ayahnya, karena dia berbakti dengan kakeknya, begitu ya kan? Begitu juga sikap anak kepada kita nanti kelak. Kenapa? Tadi itu maka lingkaran itu akan terulang. Anak baik akan menghadirkan anak yang baik, cucu yang baik, terus mengalir pahalanya ke atas. Kebalikannya, anak yang buruk nyumpain anak yang buruk nyontek lagi, ya kan? Jadi kalau anaknya kuntilanak, anaknya setan, ya kan? Cucunya genderuwo, ya kan? Terus nyambung begitu. Nah, kalau Allah takdirkan ternyata kita punya orang tua yang begitu, maka putus rantai itu, maka kita perbaiki diri kita agar supaya anak kita menjadi baik. Dan ternyata ayah dan ibu kita dapatkan kebaikan. Kenapa? Karena ternyata dia tadinya orang yang tidak baik, tapi atas hidayah Allah kita jadi baik, dia pun akan dapatkan kebaikan yang sama. Jangan putus rantai itu. Baik, barangkali itu pesan-pesan dari Al-Quran yang sederhana, simple, tapi ini berdasar, ada dalilnya di Quran, bukan ngecap, bukan, tapi ada dalilnya dalam Al-Quran. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, agar supaya nanti anak-anak kita pun melakukan hal yang sama, bakti kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.